Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Danang Khairul Umam selaku calon dosen tidak tetap dalam Universitas Dian Nusantara yang akan melakukan micro teaching terkait dengan materi perkuliahan yang nanti akan saya sampaikan. Oke, sebelumnya saya mohon izin untuk menyampaikan materi dari uh, rekonsiliasi bank. Baik, untuk uh, slide-nya sudah terlihat dengan jelas. Baik, kita langsung mulai saja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa di lingkungan program studi manajemen S1. Perkenalkan, Bapak Danang Khairul Umam selaku dosen dari program studi manajemen S1 di Universitas Dian Nusantara, yang pada malam ini akan melakukan ya pemaparan materi ya untuk perkuliahan pertama kita dengan materi rekonsiliasi bank untuk mata kuliah akuntansi keuangan. Baik, sebelum kita melakukan perkuliahan, ada baiknya kita melakukan pembacaan doa menurut kepercayaan masing-masing agar ya dimudahkan sampai nanti akhir selesai perkuliahan dan ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat dan bisa mencapai keberkahan untuk masing-masing mahasiswa. Baik, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Oke, di sini sebelum memulai perkuliahan, seperti biasa, di awal pertama kali perkuliahan, Bapak akan melakukan kontrak perkuliahan. Jadi penyampaian kontrak perkuliahan itu agar ya terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan di kelas dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Jadi diharapkan teman-teman mahasiswa dapat ya dapat mengerti dan dapat diikuti dari kontrak perkuliahan. Baik, untuk kontrak perkuliahan yang pertama, setiap mahasiswa ya wajib ya, datang atau wajib datang tepat waktu. Kemudian untuk toleransi keterlambatan di setiap masing-masing mahasiswa yaitu 15 menit ya. Tapi lebih baik, alangkah baiknya nanti teman-teman mahasiswa sebelum memulai perkuliahan sudah hadir dan siap untuk melaksanakan program kegiatan belajar mengajar. Oke, selanjutnya yang kedua, selama proses pembelajaran atau ujian berlangsung, handphone atau gadget dimatikan ya atau di silent. Kemudian aturan jumlah minimal kehadiran yaitu 75%. Nah, walaupun di sini toleransinya itu 3 kali ke tidak hadir atau absen, nanti akan berpengaruh terkait dengan nilai masing-masing mahasiswa. Oke, kemudian yang keempat, berpakaian sopan, bersepatu, dan aturan akademik lainnya. Kemudian, bila komponen penilaian tidak lengkap atau tidak akan dapat menilai maksimal. Jadi harus menyesuaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian pada saat ujian ya tidak diperkenankan untuk mencontek atau berbuat curang. Apabila ditemukan nanti akan ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku di kampus. Jadi mohon teman-teman mahasiswa di sini ya diharapkan dapat mengikuti dari kontrak perkuliahan tersebut. Oke, kemudian untuk kriteria penilaian ya. Untuk nilai huruf A, nilai numeriknya itu 80 sampai dengan 100 dengan nilai bobot 4 dengan predikat istimewa. Kemudian nilai huruf B 70 sampai dengan 79, nilai bobotnya itu 3 dengan predikat baik. Kemudian nilai C 60 sampai dengan 69 dengan nilai bobot 2
yaitu dengan predikat sedang dan nilai huruf D 40 sampai dengan 59 dengan nilai bobot 1 dengan predikat kurang. Kemudian nilai huruf E dengan nilai 0 sampai 39 dengan predikat gagal. Baik, nah di setiap perkuliahan itu ada yang namanya pembobotan penilaian. Jadi, untuk menentukan nilai evaluasi akhir akan digunakan pembobotan nilai, yaitu sebagai berikut. Kehadiran 10%, kemudian tugas 20%, kemudian UTS 30%, dan UAS 40%. Baik, di sini untuk kehadiran itu 10%. Jadi jangan dilihat 10%-nya ya. Jadi nanti untuk apabila mahasiswa ada yang lebih dari 3 kali atau sampai 4 kali absen tanpa keterangan, nanti akan berpengaruh juga terkait dengan hasil dari nilai masing-masing mahasiswa. Oke, kemudian tujuan pembelajaran yaitu peserta didik dapat dengan rinci menjelaskan terkait dengan rekonsiliasi bank. Kemudian peserta didik juga dapat menjelaskan dengan baik mengenai tahapan-tahapan pembuatan dari rekonsiliasi bank tersebut. Baik, kemudian yang terakhir, peserta didik juga dapat menjelaskan dengan rinci tahapan pelaporan rekonsiliasi bank. Jadi di sini nanti teman-teman mahasiswa outputnya itu adalah dapat melakukan rekonsiliasi bank yang dimana hampir semua perusahaan itu melakukan rekonsiliasi bank, baik perusahaan kecil, sedang, ataupun menengah. Gitu ya. Jadi harapannya itu adalah teman-teman mahasiswa dapat melakukan atau membuat laporan rekonsiliasi bank. Nah, itu untuk tujuan pembelajaran. Kemudian, apa agenda kita hari ini? Nah, agenda kita hari ini adalah yang pertama, Bapak akan menjelaskan terkait dengan rekonsiliasi bank, kemudian fungsi-fungsi apa aja dari rekonsiliasi bank, kemudian pos-pos rekonsiliasi bank tersebut, kemudian contoh soal dan latihan soal, dan nanti ada contoh soal dan ada latihan soalnya juga. Kemudian terakhir adalah kesimpulan. Baik, untuk yang pertama, Bapak akan menjelaskan terkait dengan rekonsiliasi bank. Apa itu rekonsiliasi bank? Jadi, rekonsiliasi bank adalah laporan yang menjelaskan setiap perbedaan antara catatan bank dan catatan kas perusahaan, di mana nanti setiap perusahaan itu nanti akan mencatat baik itu di software atau di Excel, ya. Nanti dia akan menyocokkan atau melakukan rekonsiliasi, ya. Dari dasarnya itu adalah laporan bank, yang dimana nanti antara pencatatan rekening koran, kemudian pencatatan di perusahaan itu harus sama nilainya. Karena nanti bertujuan juga untuk pelaporan audit gitu ya. Kemudian berikutnya, jika perbedaan tersebut hanya berasal dari transaksi-transaksi yang belum dicatat oleh bank, maka catatan kas perusahaan dianggap benar. Jadi dasar pencatatan itu bukan dari catatan perusahaan, tapi dasarnya itu adalah dari laporan atau rekening koran bank. Ya, itu menjadi dasar kita melakukan atau membuat laporan rekonsiliasi bank. Kemudian jika beberapa bagian dari perbedaan itu berasal dari pos lain, catatan bank atau catatan perusahaan harus disesuaikan. Jadi yang disesuaikan itu adalah catatan perusahaan, ya, bukan catatan banknya. Karena yang menjadi dasar untuk melakukan rekonsiliasi bank itu adalah rekening koran dari masing-masing bank yang kita miliki di perusahaan. Baik, ada apa aja pos-pos di rekonsiliasi bank, ya? Jadi yang pertama untuk pos-pos rekonsiliasi, yang pertama adalah setoran dalam perjalanan. Nah, apa itu setoran dalam perjalanan? Jadi setoran dalam perjalanan itu adalah setoran kas akhir bulan, ya, yang dicatat pada buku penyetor dalam 1 bulan diterima dan dicatat oleh bank dalam bulan berikutnya. Itu yang dimaksud dengan setoran dalam perjalanan. Oke, kemudian yang kedua, cek-cek yang masih beredar. Nah, cek-cek yang masih beredar ini adalah nanti cek-cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan, ya, dan sudah dicatat sebagai pengeluaran kas, tetapi oleh yang menerima belum diuangkan ke bank. Nah, jadi belum ada transaksi, ya. Jadi belum ada mutasi dari pencatatan yang ada di perusahaan dengan pencatatan yang ada di rekening koran atau yang ada di bank. Sehingga bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran atau jadi bank belum melakukan mutasi dari pencatatan perusahaan tersebut. Nah, nanti
kita ada contoh soalnya dan ada latihan soalnya. Mungkin teman-teman juga bisa memperhatikan dengan seksama. Untuk teman-teman mahasiswa, kalau ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum dimengerti, bisa langsung tunjuk tangan aja ya, atau bisa langsung ditanyakan saja ke Bapak. Oke, kemudian yang ketiga itu adalah beban bank ya, di mana beban-beban yang sudah dicatat oleh bank tapi belum dicatat oleh perusahaan. Nah, itu biasanya itu menunggu nanti di setiap akhir bulan, di mana beban-beban tersebut nanti akan muncul di setiap akhir periode atau di setiap akhir bulan. Contohnya biaya bunga bank, ya, biaya cek, ya, biaya administrasi dan biaya pajak. Oke. Kemudian yang keempat adalah kredit bank, ya, di mana penagihan atau deposit oleh bank untuk kepentingan perusahaan yang tidak diketahui perusahaan sampai penerima koran seperti penagihan wesel. Nah, itu terkait dengan kredit bank. Nah, kemudian yang kelima itu adalah kesalahan bank atau perusahaan. Jadi ada kesalahan baik di pihak bank ataupun di perusahaan yang mengakibatkan saldo bank tidak sama dengan saldo perusahaan. Nah, itu nanti kita akan lakukan rekonsiliasi bank, dan rekonsiliasi bank ini ya wajib sifatnya dilakukan di setiap perusahaan. Ya. Itu biasa dilakukan di setiap akhir bulan dan setiap tahun. Ya, tujuannya adalah untuk meminimalisirkan kesalahan yang terlalu besar antara pencatatan yang ada di perusahaan dan pencatatan yang ada di bank. Nah, ini untuk contoh soalnya ya. Nanti bisa dijelaskan nanti untuk slide berikutnya. Kemudian ini ada jawaban dari contoh soalnya tersebut. Nah, kemudian untuk yang berikutnya adalah latihan soal, di mana teman-teman bisa mengimplikasikan materi-materi yang sudah Bapak jelaskan dari slide pertama sampai dengan slide terakhir ya. Harapannya teman-teman bisa melakukan praktek ya, praktek di mana teman-teman nanti ditugaskan sebagai seorang accounting yang diwajibkan harus membuat laporan rekonsiliasi bank, dan ya, dan untuk tugasnya tersebut nanti teman-teman bisa mengupload di Google Drive yang Bapak sudah kasih, judulnya itu adalah dokumen tugas ya. Nah, di mana nanti teman-teman bisa menambahkan atau mengumpulkan tugas di sana ya, dengan bentuk filenya itu adalah Excel. Oke, untuk pertemuan terakhir, apa nih kesimpulan dari rekonsiliasi bank atau kesimpulan dari pembelajaran kita materi hari ini? Ada yang bisa menambahkan atau ada yang bisa ingin menyampaikan, baik dari teman-teman mahasiswa, silakan. Oke, ya betul ya. Jadi penyusunan rekonsiliasi bank sangat diperlukan dalam sebuah perusahaan karena beberapa alasan, yaitu untuk mengetahui jumlah selisih saldo kas dari laporan bank yang saldo kasnya itu berbeda pada pembukuan perusahaan. Oke, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mengetahui sebab-sebab apa saja yang dapat terjadi sehingga selisih saldo kas dan catatan bank itu terjadi perbedaan. Oke, yang terakhir, cara agar kita dapat mengetahui saldo kas yang sama atau benar akibat dari perbedaan saldo kas yang terjadi karena perbedaan catatan antara perusahaan dan catatan bank. Jadi intinya adalah setiap bulan kita wajib melakukan rekonsiliasi bank agar nanti di akhir periode atau di akhir tahun ya, saldo kas antara perusahaan dan bank itu memiliki nilai yang sama. Baik, semoga materi yang didapatkan dalam perkuliahan ini dapat bermanfaat ya. Jadi terima kasih atas waktunya. Apabila ada yang masih kurang paham atau ada yang mau ditanyakan, ya silakan teman-teman langsung tunjuk tangan ya, atau langsung bertanya pada sesi forum ini ya. Intinya sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Nah, harapannya Bapak nanti teman-teman pada saat nanti di perusahaan bisa melakukan praktek langsung dari ilmu yang didapatkan di bangku perkuliahan. Baik, baik, boleh nanti kita absen dulu ya. Kita absen dulu sesuai dengan urutannya ya. Jadi harapan teman-teman
bisa mendengarkan absen per masing-masing mahasiswa. Oke, baik, absen selesai. Oke, kalau sudah tidak ada yang tanyakan, nanti untuk deadline pengumpulan tugasnya itu maksimal di minggu ini ya, minggu pertama perkuliahan. Jadi harapan teman-teman dapat memaksimalkan dan memanfaatkan waktu yang sudah ada. Baik, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sehat-sehat semuanya ya, sukses terus. Oke, baik untuk micro teaching sudah selesai. Kemudian saya akan menjelaskan terkait dengan uh, dari bahan ajar yang sudah saya upload. Ini bahan ajar yang sudah saya upload terkait dengan modul akuntansi keuangan. Kemudian latihan soalnya juga. Kemudian ada lembar kerja mahasiswa juga yang dimana mahasiswa dapat melakukan pekerjaannya dari masing-masing. Kemudian di sini juga ada materi rekonsiliasi bank, baik yang tadi sudah dipresentasikan, berbentuk Microsoft Word dan PowerPoint. Kemudian ada RPS. Nah, ini RPS yang tadi sudah diberikan kepada mahasiswa di grup khusus Google Drive yang sudah dibagikan. Nah, ini terkait dengan rencana pembelajaran selama 1 semester. Baik, untuk semuanya, saya kira sudah cukup ya, dan untuk pengumpulan materinya juga ya sudah ya terkait dengan dari pembuatan Google Drive yang dimana nanti setiap teman-teman mahasiswa dapat mengumpulkan di Google Drive tersebut. Baik, mungkin cukup dari video micro teaching dan proses kegiatan belajar mengajar ya untuk mata kuliah rekonsiliasi bank ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat Dia Nusantara dan teman-teman di kampus.